Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Pak Haris. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik hari ini. Baik, terima kasih Bu Nelly. Menindaklanjuti permasalahan yang kemarin ya Bu, ini kan mau istilahnya diskusi bersama-sama. Kira-kira ada permasalahan apa Bu? Ya, jadi permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas ketika pembelajaran itu anak-anak kurang fokus terhadap pembelajaran, dan saya sebagai guru pun merasakan kurang puas dengan pembelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan kepada anak-anak di kelas, karena memang saya mengalami kendala dalam pemanfaatan media pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi permasalahannya ada pada siswa yang kurang fokus ya Bu? Iya, betul sekali. Mungkin ada yang bercanda sendiri. Iya, betul. Ya, itu terus ngobrol sendiri, main sendiri. Akhirnya pembelajarannya itu seakan membosankan. Iya, betul. Itu yang saya rasakan. Oke. Baik Bu, kira-kira apa tujuan kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini? Ya. Untuk tujuan observasi ini, yang pertama otomatis saya ingin meminta bantuan kepada Bapak. Nantinya bagaimana saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas supaya anak-anak itu fokus, kemudian bisa memahami materi dengan baik dengan penggunaan media pembelajaran itu. Nanti intinya ada sebuah perubahan ya Bu? Iya, sebuah perubahan terkait fokus dari siswa tersebut, betul. Sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik, dan menyenangkan. Iya. Kemudian mendapatkan hasil yang memuaskan. Iya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dalam kegiatan atau percakapan ini, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan Bu? Ya, kompetensi yang ingin ditingkatkan otomatis kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran atau materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian anak didik atau siswa di kelas juga fokus dalam pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Baik Bu. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, berarti terkait dengan tadi masalah yang saya hadapi Pak, berarti untuk kembali memfokuskan anak yang ingin difokuskan dalam observasi nanti, itu adalah bagaimana saya ibaratnya melakukan pembelajaran, memberikan materi menggunakan media pembelajaran yang menarik atau menyenangkan untuk anak didik saya. Oke, terima kasih. Kapan rencana Ibu Nelly menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran tersebut? Ya, secepatnya ya Pak. Nanti kalau misalnya Bapak ada waktu luang, saya hubungi Bapak, dan kemungkinan besok ya Pak ya, di hari Jumat. Terima kasih Bu Nelly. Baik Bu Nelly, saya rangkum tadi kita akan membicarakan atau mendiskusikan permasalahan Ibu Nelly terkait penggunaan media untuk memfokuskan anak supaya fokus dalam pembelajarannya. Biar tujuannya pembelajaran bisa menyenangkan dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Nelly. Iya, sama-sama Pak. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini? Ya, baik anak-anakku. Pada kesempatan hari ini, ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah berdoa bersama. Ya, guru minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa jika silakan masuk ke dalam. Siap memberi salam. Assalamualaikum
air rasa nasionalisme kita. Seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, silakan anak-anak bisa berdiri. Diikuti liriknya ya, kemudian lagunya, alunan lagunya diikuti. Jangan sampai mendahului atau terlambat dalam liriknya. Siap, langsung mengikuti. Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Kelas 5, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Sakit ya? Sakit. Terus selain sakit? Ini juga sakit. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang hari ini tidak berangkat karena sakit, semoga lekas diberi kesembuhan ya, sehingga besok bisa berkumpul kembali bersama kita di kelas belajar bersama. Ya, ya anak-anak. Pada pembelajaran hari ini sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, ya, tadi pagi kalian sudah sarapan atau belum? Belum. Kenapa belum sarapan sih? Jangan sering banget sarapan ya. Kenapa? Nggak suka sarapan pagi. Kalau nggak sarapan pagi, nanti pagi-paginya cepet-cepet istirahat ya. Ya kan? Ya. Coba yang tadi pagi sarapan, tadi sarapannya lauknya apa? Ponggol. Kalau ponggol itu isinya apa? Ada tempe, goreng, mie, terus ada nasinya tidak? Ada nasinya. Nah, kalau kita sebagai manusia kan pasti membutuhkan energi ya. Begitu juga hewan ya. Hewan juga memerlukan energi. Kalau hewan itu biasanya cari makannya itu bagaimana? Oh, makan rumput. Terus makan apa lagi? Makan apa lagi hewan? Hah? Makan apa lagi? Konsumen. Konsumen apa lagi? Jangan menurut saya sama kamu. Konsumen apa? Ya, nah terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Guru, nanti akan dijelaskan dalam pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem dalam topik rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelumnya, ya, Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kamu di kelas 4 kayaknya sudah pernah diajarkan jaring-jaring makanan atau belum? Belum. Kelas 4? Belum ya? Atau kayaknya sudah, kamu di rumah? Di kelas 4 itu ada jaring-jaring makanan. Oh ya sudah, baik, nanti akan kita pelajari bersama ya. Nah, tadi sudah kita awali dengan pertanyaan ya yang sudah dijawab oleh Ai, kemudian oleh beberapa teman juga. Nah, kemudian akan Guru jelaskan di awal ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Coba kalau sudah mau pagi-pagi nggak sarapan, rasanya nggak mati. Maksudnya lemes, ya, sirahnya lemes. Oh, nah ngantuk. Marvel setiap hari, berarti berapa hari kamu dari hari Senin ya? Senin kemarin bisa lagi nggak? Nah, Marvel itu kata Marvel ya. Marvel merasakan sendiri. Dia pagi-pagi tidak sarapan. Efeknya dia pusing, kemudian terus mimisan. Kan
berbahaya ya. Itu contohnya Marvel. Kemudian Zidan mungkin atau mungkin karena sudah terbiasa ya. Ayi kalau pagi-pagi tidak sarapan itu rasanya mumet, tidak semangat belajar. Ya, kemudian apalagi lapar, pengennya cepat-cepat istirahat. Karena apa? Kamu berpikir saja itu butuh energi. Jangan salah loh. Walaupun kamu mikir cuma jagung duduk di sini gitu ya, mendengarkan guru menjelaskan materi, itu juga butuh energi. Jadi jangan menyepelekan gitu ya. Oke, nah di sini tadi sudah dijelaskan semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Nah, tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Kemudian manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Nah, lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Tadi kan guru tanya, hewan tuh makannya dari mana? Apakah masak sendiri kayak manusia? Apakah sayuran makanannya dari mana? Makan tumbuhan. Nah, bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Kira-kira sapi masak sendiri, well? Ya, sapi masak sendiri. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nanti guru akan menampilkan sebuah video ya tentang penjelasan materi kita hari ini ya. Ini adalah hewan apa? Ada yang dinamakan peristiwa makan dan dimakan. Ya, peristiwa makan dan dimakan. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian ekosistem? Kemarin sebelum kita menuju ke materi ini kan kita belajar dulu tentang ekosistem ya. Ekosistem coba dibacakan salah satu. Apa ya? Ayo coba bacakan. Ekosistem itu apa? Ekosistem jelas. Ya. Burung. Yang jelas apa? Ya, Hamzah. Ekosistem merupakan interaksi antara organisme dalam suatu lingkungan. Dalam suatu ekosistem terjadi saling ketergantungan. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup dapat menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Proses aliran energi dapat dilakukan oleh proses rantai makanan menjadi makanan. Nah, tadi ya. Tuh, ekosistem merupakan interaksi antara organisme dalam suatu lingkungan ya. Nah, dalam suatu ekosistem terjadi saling hari ini yaitu tentang rantai makanan. Nanti bersama dengan kelompok masing-masing yang sudah dikelompokkan berdasarkan minat, kebutuhan dan bakatnya kalian ya. Kalau kelompok ini tentang apa ya namanya? Kelompok terpilih apa? Ini kelompok visual. Ya, kelompoknya Hamzah. Kelompoknya Hamzah itu auditori. Ya, kelompoknya Hamzah kelompok auditori. Kelompok ini adalah kelompok visual. Ini juga visual ya. Kelompok ini yang kelompok 1 ya, kelompok 1 dan kelompok 4 adalah kinestetik ya. Jadi untuk yang visual dulu nih. Visual nih. Kelompok visual nanti kalian mengerjakan ini kamu visual ya tadi ya. Nah, untuk yang kinestetik silakan nanti ada buktinya di sana. Silakan dibaca perintah soalnya disuruh ngapain. Kemudian kalau yang auditori itu kamu membuat semacam rangkuman ya menggunakan apa? Ya, gunting ya. Ini aja Bu.
Ada bukti? Diletakkan yang mana sesuai dengan caranya ya, tadi sudah dijelaskan. Ini nanti ditempel di sini. Ini buat dasarnya aja ya. Nanti pakainya ini ya. Pakainya ini ya. Ya nggak apa-apa. Kalau enggak ini nanti bisa ditempel-tempel di sini loh. Ya. Kamu merangkum materi yang tadi sudah dijelaskan. Pakai dokumen. Ya, dikerjakan nih. Silakan banyak. Peristiwa rantai makanan. Oke, start. Ya, nggak bisa. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kan? Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan tema rantai makanan di bawah laut. Yang pertama adalah zooplankton. Apa? Produksi pertama adalah zooplankton. Zooplankton adalah makhluk hidup terkecil di bawah laut. Yang kedua akan dimakan oleh fitoplankton. Fitoplankton adalah satu keluarga, tetapi karena fitoplankton ukurannya lebih besar, maka zooplankton akan dimakan oleh fitoplankton. Setelah zooplankton dimakan, fitoplankton juga akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil yang ukurannya lebih besar daripada fitoplankton akan memakan fitoplankton untuk apa ya? Untuk energi Lalu ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Contohnya adalah ikan tuna yang dimakan oleh paus pemburu atau paus orca. Setelah paus orca mati atau paus-paus lainnya akan diuraikan oleh bakteri-bakteri yang akan dimakan oleh zooplankton lagi dan akan diulang-ulang ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang pertanyaan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada apa? Kenapa kamu gagal? Zooplankton itu apa? Plankton adalah hewan terkecil
Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah rumput. Rumput itu nanti akan dimakan oleh seekor tikus. Seekor tikus. Seekor tikus itu nantinya akan dimakan oleh ular. Ular ini adalah konsumen kedua. Dan setelah ular memakan tikus, ular akan dimakan lagi dengan hasilnya ular. Ular adalah konsumen tingkat air puncak. Setelah ular memakan ular akan mati. Setelah mati, ular akan diuraikan oleh seperti itulah nanti makanan di darat. Ulang-ulang terus sehingga seperti yang dilakukan lantai makanan. Tak boleh keluar. Selamat pagi Bu Nelly. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir pada kesempatan kali ini, yaitu kita nanti akan membicarakan pasca observasi setelah melakukan supervisi akademik kemarin ya Bu. Jadi sebelumnya itu kan ada 3 tahapan yang itu harus lalui. Yang pertama yaitu tahap observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang terakhir ini adalah tahap pasca observasi. Nah, pada saat pra-observasi kita sudah melakukan percakapan ya Bu, diskusi terkait permasalahannya itu sendiri, dan saya sudah mencatatnya semua di sini. Yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem
dalam bentuk jenis-jenis makanan ya. Yang kedua, area pengembangan yang ingin hendak dicapai yaitu penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ini kita dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi. Kemudian strateginya yang pertama membuat RPP, yang kedua menyiapkan sumber belajar yang tepat, kemudian yang ketiga membuat media pembelajaran, kemudian yang keempat melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Catatan khusus dari saya pada tahap observasi, lakukan dengan baik dan tanggung jawab, media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kemarin pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada saat observasi juga kita melaksanakan kesempatan. Yang pertama sudah saya catat tuh aspek dan strategi pengembangannya. Yang pertama ada media pembelajaran yang interaktif, kemudian yang kedua melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Itu sudah nampak saja ya Bu ya. Kemudian catatan tambahannya mungkin refleksi pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya menanyakan pembelajarannya saja yang telah dilakukan. Kemudian rencana tindak lanjutnya sebaiknya disampaikan ke peserta didik seperti itu. Nah, pada tahap pasca observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Neri yang tujuannya adanya peningkatan pembelajaran di kelas. Sudah siap Bu? Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Penilaian diri saya sendiri ya, terhadap diri saya sendiri selama pembelajaran, khususnya untuk performa. Jadi kemarin selama pembelajaran saya sudah melakukan pembelajaran yang beberapa unit, kemudian saya menggunakan media pembelajaran interaktif juga. Hanya saja pada saat di akhir pembelajaran itu saya kurang memberikan refleksi terhadap diri saya sendiri dan juga menanyakan atau refleksi pembelajaran kepada siswa. Catatan saya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, jadi saya merasa sendiri ya, Pak. Saya merasakan sendiri bahwa ketika kemarin melaksanakan pembelajaran itu saya kurang merefleksikan gitu. Jadi itu yang saya rasanya seperti itu. Seperti itu ya. Ya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Saya mengamati kemarin pada saat observasi, Ibu melakukan dengan sangat baik, malah lebih dari standar yang kita rujuk. Yaitu kita kan sepakatannya aspek pengembangannya pada pembuatan media pembelajarannya interaktif ya Bu. Kemudian juga pembelajaran yang berpihak pada murid lah, salah satunya tadi melaksanakan pembelajarannya berdiferensiasi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Ya, alhamdulillah kalau pendapat dari Bapak setelah kemarin menyupervisi saya, mengobservasi saya di kelas, gitu ya. Jadi saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan ibaratnya ini berpihak pada murid. Kemudian saya juga berusaha untuk membuat media atau menyiapkan media pembelajaran yang beragam gitu ya, yang beragam. Seperti kemarin saya menyediakan video atau media pembelajaran interaktif, kemudian saya juga menyiapkan semacam textbook gitu ya, kemudian saya juga menyiapkan video pembelajaran. Jadi barangkali anak-anak ada yang belum memahami penjelasan yang saya berikan, itu anak-anak bisa kita berikan media yang lain. Ada Chromebook juga ya? Ada yang kemarin menggunakan Chromebook juga, jadi disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan dan gaya belajar. Dengan memanfaatkan aplikasi apa Bu untuk membuat pembelajaran yang semenarik itu? Iya, jadi saya membuat media itu menggunakan Canva ya, karena memang saya sangat tertarik dengan Canva gitu. Dan saya hubungkan atau link menggunakan quizzes untuk evaluasi pembelajaran, kemudian menggunakan video pembelajaran. Saya juga tautkan ke video pembelajaran yang di YouTube terkait dengan materi pembelajaran yaitu rantai makanan gitu ya. Kemudian untuk
sebenarnya kemarin saya sudah membuat evaluasi atau refleksi ya. Cuman ternyata pada saat pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu waktunya tidak cukup untuk melakukan refleksi, Pak. Jadi refleksinya itu saya menggunakan Mentimeter sebenarnya. Jadi cuman kemarin kan Chromebooknya juga terbatas dan anak-anak juga banyak yang tidak membawa HP gitu. Jadi kemarin kurang memberikan refleksinya. Itu tidak sampai ke siswa, hanya ke saya saja. Saya medianya sangat bagus dan menarik karena semua pembelajaran sudah terintegrasikan di situ ya, Bu. Jadi kita mau misalnya pembelajarannya tinggal klik satu muncul, kemudian mau misalnya video pembelajaran materi diklik muncul, kemudian nanti evaluasi juga jadi satu di situ ya, Bu. Sangat bagus sekali ya, dan terbukti aktivitas di kelas kemarin ramai, tapi ramainya ya tadi namanya fokus pada pembelajaran seperti itu. Lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Bu. Misalnya tadi saya mengamati ibu ketika melakukan refleksi, itu kan hanya sekedar anak-anak pembelajaran hari ini apa saja kan seperti itu ya, Bu ya. Yang sebetulnya kalau menuju ke standar itu seharusnya ya tadi mungkin bisa dengan model 4F ya, Bu. Peristiwa tadi memang sudah peristiwa dan feelings, perasaan dari anak-anak bagaimana seperti itu. Kemudian pembelajaran penerapannya nanti seperti apa mungkin di alam nyata atau di lingkungan sekolah seperti itu. Diharapkan nanti siswa itu agar bisa berpikir lebih kritis lagi. Bagaimana pendapat itu? Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, betul, karena memang pada saat kemarin pembelajaran itu kelemahan saya adalah kurang menyampaikan refleksi pembelajaran dan juga tidak menyiapkan atau menginformasikan kepada anak-anak, kepada murid bahwa pembelajaran yang berikutnya itu apa. Jadi hanya fokus ke kayak menyimpulkan saja, tapi refleksinya kurang. Untuk media pembelajaran, insya Allah akan saya perbaiki kembali, Pak. Kemarin mungkin belum begitu sempurna ya, walaupun tadi Pak Haris sudah mengatakan sudah sangat baik, tapi nanti barangkali masih ada yang kurang. Nah, ya berkaitan dengan yang tadi dibicarakan kan rencana tindak lanjut, kemudian rencana tindak lanjutnya apa, Bu? Seperti apa contohnya misalnya jadi dalam pembelajaran itu kan kita mengacu pada modul ajar atau rencana pembelajaran selanjutnya. Saya harus memperhatikan waktu ya, dalam melaksanakan pembelajaran, waktunya harus disesuaikan karena kita sudah ada patokannya gitu ya. Kemudian dalam melaksanakan refleksi pembelajaran itu kita siapkan medianya terlebih dahulu. Barangkali tadi kan saya di dalam pembelajaran kemarin saya menggunakan semacam gawai ya. Kalau kita kan di sekolah kan kadang ada yang membawa, ada yang tidak. Jadi saya siapkan dulu media yang sudah di-print, mungkin ya dalam print out, itu saya memberikan anak, kemudian saya cek untuk saya tuliskan di saya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan tersebut? Ya, jadi setelah ini ya Pak, karena kita kan saat ini Bapak sedang ibaratnya kayak berbagi gitu ya, memberikan pendapat tentang apa yang sedang kita lakukan kemarin. Saya kelas, jadi setelah ini insya Allah akan saya laksanakan Pak. Belajar di mana dengan akan melaksanakan tersebut? Oh iya, ya otomatis di kelas saya sendiri. Kira-kira ada pihak yang membantu Ibu apa tidak ada? Ada ya Pak, jadi biasanya kalau misalnya setelah mengajar itu kita di kantor itu saling sharing tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas. Jadi saya nanti bisa diskusi dengan rekan sejawat. Teman sejawat berarti ya, Bu?
Oke, nanti hasil percakapan ini akan saya catat di lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Sebagai penutup, kira-kira dari hasil ini, dari supervisi ini, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran karena observasi ya. Biasanya kan kalau supervisi atau observasi itu hal yang menakutkan bagi kami gitu ya, bagi guru gitu ya. Tapi dengan adanya observasi yang dilakukan oleh Pak Haris kemarin itu membantu saya merefleksikan diri saya sendiri, apa yang kurang dari saya dan apa yang lebih dari saya. Jadi itu bisa menjadi. Ya, terima kasih Bu Meli atas waktunya. Semoga pembelajaran di kelas Bu Meli lebih bisa ditingkatkan lagi. Selamat mengajar, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.